Ya, kalau kita lihat tayangan baru saja ini luar biasa ya bagaimana kekayaan yang ditampilkan oleh masing-masing pejabat dari Kementerian Keuangan. Nah, untuk membahasnya sudah ada sejumlah narasumber bersama saya. Ada Pak Saud Situmorang, mantan Komisioner KPK. Selamat malam Pak Saud. Selamat malam. Sehat ya Pak ya? Sehat, alhamdulillah sehat. Ya. Dan ada Ibu Yenti Ganarsi, pakar tindak pidana pencucian uang. Selamat malam Bu Yenti. Selamat malam. Sudah lama nggak ketemu Bu Yenti Iya, ya. betul, Baru malam ini kita ya. ketemu lagi. Tapi sayang suasananya begini nih ngebahas yang seperti ini Bu ya. Iya betul. Memang kalau kita ketemu selalu suasananya mesti yang seperti ini ya. Tindak pidana pencucian uang. Dan sudah terhubung juga secara virtual Bapak Yunus Hussein, mantan Kepala PPATK. Selamat malam Pak Yunus Hussein. Selamat malam pemirsa semuanya. Iya, juga ada Mas Boyamin Saiman, Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia. Mas Boy, selamat malam. Malam. Nah, sebelumnya saya langsung ke Mas Boy ini, karena Mas Boy ini biasanya punya data-data mengenai hal-hal yang berbau seperti ini nih, mulai dari korupsi atau pencucian uang dan lain-lain. Kalau Pak Mahfud sudah bicara Mas Boy, ada perputaran 300 triliun di Kementerian Keuangan. Anda punya data yang mungkin bisa mengejutkan kita lagi nggak nih Mas Boy? Atau punya pendapat lain? Ya, misalnya gini gambarannya. Dulu ada pejabat-pejabat yang level tinggi di Ditjen Pajak itu ada pola seneng mainnya itu saham, ada. Ada juga yang bikin pabrik percetakan, ada. Nah, nampaknya kalau sekarang ditiru semua. Untuk bisnis-bisnis itu kemudian beberapa yang kasus itu diinvestasikan di pertambangan. Nah, salah satu yang pernah ketangkep KPK itu ada rombongan agak besar, geng lah istilahnya begitu, sekitar ya 15-an orang. Ada yang satu yang muda itu dia merasa cukup gitu, terus dia resign, mengundurkan diri, uang hasil yang diperoleh itu untuk bisnis tambang di daerah Indonesia Timur. Okay. Nah, tiba-tiba kemudian dia pecah kongsi, oleh lawan kongsinya dilaporkan KPK. Nah, ketika dia diklarifikasi, buka-bukaan malahan membuka yang lebih besar lagi. Jadi sebenarnya permainannya banyak ya kalau mau kita buka-bukaan. Mas Boy. Tapi sebenarnya saya sebelum terlalu jauh mengingatkan semua, Bu Menteri ini bisa membersihkan Kementerian Keuangan, Pajak dan Bea Cukai pakai instrumen yang beliau bikin sendiri. Perpu nomor 1 tahun 2017 yang kemudian disahkan menjadi Undang-Undang nomor 9 tahun 2017 tentang akses informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan. Mestinya semua diakses ini pegawai pajak sebelum men-tracking orang lain, itu mestinya di-tracking dulu semua perpajakan. Oke, Mas Boy sebentar, sebelum kita maju jauh ke sana, saya ingin menyimpulkan sedikit dari pernyataan Anda, artinya praktek seperti ini, perputaran uang yang tidak wajar itu sudah lama terjadi di Kementerian Keuangan menurut Anda? Atau tidak hanya di Kementerian Keuangan? Ya, kita fokus ke Kementerian Keuangan aja karena memang itu tempatnya uang. Karena saya mencatat beberapa yang pernah menjabat di dua lembaga ini, pajak maupun bea cukai itu unik masing-masing gitu. Ada yang kemudian pernah dihebohkan itu terus kemudian dia buka warung di garasinya yang sebenarnya itu rugi. Nah, harus kita catat kembali tahun 2012 itu ada isu tentang terkait rekening gendut bagi oknum-oknum tertentu, bahkan itu menjadikan ada satu orang atau dua orang sampai ketakutan dia kemudian mengajukan cuti atau mengajukan istilahnya belajar di luar negeri. Tapi karena belajarnya tidak sungguh-sungguh ya DO gitu. Terus kemudian ada yang mengajukan cuti. Jadi sebenarnya banyak kalau mau diteliti oleh KPK, PPATK ini akan banyak yang berguguran atau bertumbang. Gitu. Oke, baik, terima kasih. Nah, ini ada Pak Saur di sini. Pak Saur, itu yang dilaporkan Mas Boyamin di zaman Anda atau bukan? Atau setelah Anda? Ingat nggak? Atau sempat menangani hal yang sama? Mungkin beberapa case tuh yang kalau dikaitan dengan di Kalimantan mungkin ada ya. Itu sesudah dan sebelum gitu. Tapi maksud saya gini, kalau kita kembali kepada bagaimana sebenarnya PPATK bekerja untuk menelusuri lebih spesifik di pajak ini kan sebenarnya sudah sudah tidak hanya terbatas pada orang-orang tertentu gitu ya. Selama saya di sana itu laporan-laporan PPATK itu cukup banyak yang menurut saya memang nggak ada keraguan ada tindak pidana pencucian uang di situ.
Cuman persoalannya kembali lagi, kalau kita lebih spesifik kepada ke kasus, tentu kita harus mempelajarinya, kita harus hati-hati. Tapi kalau lihat dari gambaran yang umum saat ini itu kan ada satu pola yang sebenarnya tidak berulang-ulang dari tahun ke tahun. Sejak undang TPPU itu mulai dibuat, yaitu tahun 99. Jadi undang-undang itu sebenarnya kayak nggak ada di Republik ini, gitu aja sebenarnya. Tidak berlaku gitu ya? Tidak berlaku dan semua orang menafsirkan untuk menyelamatkan dirinya gitu. Bahkan muridnya Bu Yenti yang pernah diajarin kan Bu Yenti ini ngajarin orang-orang petugas pajak juga. Jangan-jangan belajar menghindar dari TPPU ya ini itu, Bu belajar Yenti. untuk menghindar bisa juga, jangan-jangan seperti itu. Jadi maksud saya gini loh. Kok kita belajar ada pasal 69 yang saya bisa dikenakan tanpa mempunyai saya bisa predicate crime, tapi nggak takut gitu. Bisa kebayang nggak? Nah, kalau udah diajarin tuh nggak takut. Saya nggak tahu Bu Yenti ngajarinya salah atau gimana. Gimana Bu Yenti? Artinya jangan-jangan mereka malah belajar untuk ini ada celah nih kalau bisa melakukan tindak pidana pencucian uang tanpa ketahuan. Ya. Bisa seperti itu kalau yang saya tangkap tadi dari Pak Saud. Ya, saya mempelajari dan memperhatikan semua ya. Jangan-jangan tuh memang betul ya. Ada yang dulu pernah jadi murid saya ya. Karena saya banyak angkatan itu. Tapi memang setelah COVID saya tidak. Saya mengajar di Kemanggisan, kemudian pindah lagi pusdiklatnya waktu diperbaiki, pindah di Simatupang tuh juga saya ke sana dan itu pusdiklat ya. Jadi bukan ceramah. Bea Cukai juga demikian. Saya di Priok ke Bea Cukai Surabaya. Artinya ini praktik-praktiknya bisa diketahui dong. Ya, saya sekarang berpikir gini, jangan-jangan mereka bisa mengelak TPPU-nya karena hasil itu kan ya. Nah, tapi gini, sekarang ini ada Bea Cukai. Bea Cukai yang seperti ini. Dan ini sebetulnya, jadi saya ingat guru saya, Prof. Andi Hamzah dulu, saya sebagai asistennya, ketika tahun 97, Undang-Undang Bea Cukai, tindak pidana Bea Cukai masuk menjadi tindak pidana administrasi Bea Cukai, dan Indonesia menjadi negara satu-satunya di dunia yang tidak mengatakan bahwa penyelundupan itu adalah kejahatan ekonomi, tapi kejahatan administrasi kepabeanan. Nah ini tragedi, nah ini terjadi sekarang. Dulu kita berjuang, Yenti kalau bisa kita keluarkan lagi dari bukan lagi undang-undang tentang administrasi kepabeanan yang bersanksi pidana, tapi langsung undang-undang tindak pidana ekonomi. Kita dulu berharap begitu. Dampaknya apa Bu kalau ya dampaknya sekarang ini jangan-jangan ketika ada motor Harley banyak itu karena ya kan Bea Cukai kan tahu waktu itu saya ingat Pak Saud waktu itu di Priok atau di mana itu membuka kontainer tahu-tahu buka kontainer. Ya kan buka kontainer kunci Inggris ya Pak ya? Ya dibilangnya kunci Inggris dalam dokumennya. Ternyata di dalamnya apa Pak? Dia sekitar 7 sampai 12 buah sepeda motor BMW 1200 cc. Wow. Kunci Inggrisnya cuma ada satu di bawah. Nah bohong juga kan Pak ada kunci Inggris. Mungkin kunci Inggris untuk buka itu kan. Jangan-jangan yang bodong-bodong itu dari itu semua ya. Artinya ini bagian dari praktek itu. Tapi ini kan kejahatan ekonomi ya, tadi Bu Yenti bilang. Iya memang awalnya semua juga yang namanya Bea Cukai itu dulunya namanya tindak pidana ekonomi. Wet Economy Share Delicten itu namanya ordonansi Bea. Ketentuan tentang tindak pidana tentang Bea Cukai ini, tentang penyelundupan, tindak pidana penyelundupan. Waktu itu tahun 1997-an lah ya, sebelum di ini kita 98 lah. Itu ada pertemuan internasional. Kita malu sekali di international community karena hanya Indonesia yang mengatakan penyelundupan bukan tindak pidana yang khusus, tapi tindak pidana administratif. Artinya nggak bisa disalahkan kalau kejadian seperti ini terjadi dong bukan. Pak Saud. Maksudnya gini, berarti dulu by design dong ya. Iya, tidak bisa karena disiapkan untuk begitu. Iya, dipersiapkan untuk tidak terlalu keras. Karena bukan tindak pidana lagi loh, tindak pidana murni bukan. Tapi tindak pidana administratif yang bersanksi pidana. Secara akademik itu memang bahaya sekali dulu, tapi kan kita selalu kelas suara ya. 97, jadi 95, 96 itu kita berjuang bahwa janganlah dijadikan pelanggaran administratif saja, tindak pidana administratif, tapi maunya kita tindak pidana. Gitu. Akhirnya mungkin kita dalam tanda kutip memetik hasilnya sekarang Bu Yenti. Ya ini yang dikhawatirkan terjadi. Yang dikhawatirkan terjadi begitu mudahnya gitu memasukkan barang ya. Memasukkan barang kan kepabeanan itu kan ada penyelundupan fisik dan penyelundupan administratif. Jadi ada memasukkan barang tanpa dokumen atau ada dokumen tapi tidak sesuai dengan isinya seperti tadi bilangnya kunci Inggris nggak taunya barangnya berbeda ya. Motor, Harley motor. Baik, nanti kita akan coba juga tanyakan ke mantan Kepala PPATK bagaimana sesungguhnya
cara bekerjanya untuk mengendus aliran uang haram dalam tanda kutip ini. Kami akan lanjutkan usai jeda sesaat lagi di Dua Sisi.